Bismillahirrahmanirrahim. Kamalat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala as-salama fid dunya wal mali wal iyal, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala azwajihi wa ashabihi wal al, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita duduk di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita bersujud di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang baik yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud daripada tujuan pemimpinnya hari, doa di hari Jumat dalam keadaan yakin penuh pengharapan kepada Allah dan Allah yang Maha memberikan, maka doa di hari Jumat tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa di hari Jumat itu sangat mustajab, sangat dianjurkan. Oleh karena itu jamaah semuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, adik-adiknya, teman-teman semuanya, ustadz-ustadznya, kalau sudah tahu doa di hari Jumat ini dikabulkan, banyak-banyak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari tadi sudah mulai ngantuk, tidak apa-apa doa. Walaupun kita dari tadi pikirannya, hatinya kemana-mana, enggak apa-apa, yang penting kita doa. Karena di dalam perkumpulan apapun itu terkadang jasad yang hadir beserta hati yang hadir. Terkadang juga jasadnya hadir, hatinya tidak hadir. Contoh, jasad di sini tapi hatinya di Instagram. Ada yang dari tadi main handphone. Setiap begitu upload sudah tahu sinyal di sini agak susah. Maksa dia muter, ditunggu dulu. Sudah ditunggu, dilihat, tunggu siapa yang like. Siapa yang like? Hatinya di sosial media, jasadnya di sini. Tapi siapapun yang hatinya lagi kemana-mana, atau hatinya lagi mikir nih besok mau kemana, atau hatinya jasadnya di sini, tapi hatinya sudah di Timika Indah, konser malam ini, sudah siap-siap, sudah gatel, wah saya mau istirahat, tidur siang, mau nonton nanti, mau joget, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya di mana, jasadnya di mana. Tapi saat ini mau hati kita di mana saja, jasad Allah pilihkan di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah mengundang, membiarkan, mengizinkan tubuh kita masuk ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau masuk rumah salah satu di antara kita, kalau tidak izin, kira-kira bisa gak duduk di rumah tersebut? Contoh, saya tiba-tiba mau ke rumah Pak Rio, contohnya polisi. Saya masuknya diam-diam, duduk, ambil asbak, isep rokok di rumahnya. Pak Rio nggak tahu, mungkin Pak Rio lagi kerja. Kira-kira Pak Rio senyum nggak sama saya? Siapa ini? Masuk rumah tanpa izin, duduk tiba-tiba, dan kita pun nggak akan bisa masuk rumah orang tanpa izin kecuali ada niat tujuan yang tidak baik. Tetapi di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di rumah salah satu di antara kita saja, kita tidak bisa saling masuk sembarangan tanpa izin tuan rumahnya. Bagaimana di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin kita bisa masuk, duduk, ibadah, sujud tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita duduk di sini sudah diizinkan sama Allah. Sudah diizinkan sama Allah. Allah yang maha baik, maha dermawan, tidak mungkin membiarkan tamunya pulang dalam keadaan sia-sia. Yang masih kelihatan mata aja ada snack. Yang masih kelihatan di mata aja ada air minum, teh kotak. Kalau saya kopi, minta maaf. Beda kita. Bapak-bapak, ibu-ibu teh kotak, saya kopi. Tapi nggak apa-apa, saya minum kopi. Yang lain kan kadang kelihatan, yang laki-laki khususnya
Ini agak-agak kurang sedap kalau kurang kopi. Kurang enak senyumnya kalau tidak minum kopi kan. Kalau minum teh ya lumayan lah, tapi kurang meriah senyumnya. Kalau sudah minum kopi biasanya lebih enak. Tapi minum kopi tadi saya hadirkan semuanya biar ngerasain. Minum teh tapi rasa kopi, insya Allah mudah-mudahan. Ini yang kelihatan mata, ada snack, ada teh kotak, belum lagi ember. Ini ember sudah banyak, isinya makanan ada satu. Makanan sudah tinggal makan berat. Makan berat, mudah-mudahan nanti setiap ember ada yang lain lagi, ada amplop kah, barang-barang 2 juta, 5 juta satu ember. Siapa tahu. Tapi ini kan doa-doa, mungkin ada isinya, tapi jangan jadikan itu alasan saya bawa 5 ember nanti kan. Tetap satu orang satu. Dan jangan berebut cuma gara-gara ember. Tapi insya Allah mungkin gak ada isinya saat ini, tapi tahun ke depan ada isinya. Ini ember makan berat kata Ustaz. Ini berapa kilo? Kurang lebih 5 kilo. Saat ini mungkin makanan, mungkin tahun depan ada makanan, ada batangannya juga 5 kilo emas. Amin. Rumahnya Allah, doa dikabulkan di hari Jumat. Insya Allah jamaah semuanya gak keluar dari masjid kecuali hutangnya lunas semuanya. Amin. Kalau hutang keras, artinya banyak hutang. Ya Allah, jamaah masjid yang hadir di sini semuanya banyak hutang ya Allah. Senyum kami di wajah tapi hati kami menangis ya Allah. Maka mudahkan semua urusannya sehingga hutang-hutangnya dilunasi insya Allah. Amin. Yang ibu-ibu di belakang kasihan emas-emasnya baru sedikit ya Allah. Dia butuh tambahan emas, tambahin lagi 2-3 kilo ke emasnya ya Allah. Bapak-bapak tidak ada yang amin. Karena tahu minta uangnya nanti sama bapak. Maka kalau sudah di rumahnya Allah, Allah tidak mungkin biarkan kita biasa. Allah tidak mungkin biarkan kita keluar dengan tangan kosong. Pasti diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi merayakan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang merayakan kelahirannya Nabi Muhammad hari ini harus membawa bekal cerita tentang Nabi Muhammad sampai kita ceritakan kepada keluarga, ceritakan kepada anak-anak bagaimana sikapnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan baik, dikatakan makanan, minuman kalau ikut hadir dan mendengar ucapan baik, ayat suci Al-Quran tadi sudah dibacakan, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah juga sudah dilantunkan. Maka makanan dan minuman pun berbeda keadaannya. Ini makanan, minuman yang dalam ember ini semua yang disiapkan oleh panitia. Ini insya Allah membawa keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Jadi makannya banyak-banyak betul, pakai doa dengan bismillah. Insya Allah tidak ada penyakit yang menyebabkan kita sakit. Dan yang sakit pun makan makanan ini jadi sembuh insya Allah. Tapi bukan cuma bawa makanan, bawa cerita tentang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan makanan. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad. Ini jam memang sudah jam 2. Kelihatan wajah kita wajah-wajah lapar. Maka ceramahnya 2 menit lagi selesai insyaallah. Ya Ustaz. Tergantung request Bapak-bapak. Kalau perut cacing-cacing masih aman, kita lanjut ceramah. Tapi kalau sudah mengamuk, berontak, hancur, kita stop ceramah. Bagaimana? Setuju? Lanjut atau stop? Betul. Jujur ya. Maka sahabat Rasulullah Sayyidina Jabir bin Abdullah, ini sahabat yang paling luar biasa. Ini sahabat Rasulullah SAW. Dia ini waktu peperangan bersama Rasulullah, ayahnya ikut perang. Ayahnya ikut perang, Jabir mau ikut perang, dapat larang dari orang tuanya. Tidak boleh. Kenapa? Jaga di rumah, masih kecil. Jangan ikut-ikut barang-barang orang-orang dewasa. Jabir marah, dia protes datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Kata Rasulullah, apa kata bapakmu? Tidak boleh. Kalau gitu nurut sama bapak. Duduk di rumah dengan bapak. Baik sudah. Jabir dengan perasaan kesal, tapi harus taat sama orang tua. Saat berperang, ayahnya pun meninggal di medan peperangan. Saat meninggal di medan peperangan, Jabir pun sedih. Tapi saat itu Jabir berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan apapun perintah di belakang Rasulullah SAW.
sampai orang tuanya meninggal, tapi orang tuanya ini juga tidak lupa meninggalkan warisan. Warisannya ada. Jabir pun ternyata tidak boleh ikut karena orang tuanya memerintahkan Jabir untuk menjaga saudari-saudarinya. Jabir laki-laki satu orangnya. Dia punya kakak perempuan sama punya adik perempuan yang harus dijaga. Karena begitulah sifat laki-laki, pandai dan harus bisa menjadi tameng bagi keluarga wanita-wanitanya. Kalau laki-laki tidak bisa menjadi pelindungnya wanita, cek kelamin. Barangkali ada yang salah. Itu sifatnya laki-laki. Kemudian Jabir pun menghadap ke Rasulullah, mau bicara tentang warisan. Ya Rasulullah. Rasulullah menyambut, wahai Jabir, sabar. Ayahmu ini, Rasulullah sampai memuliakan Jabir. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, menghidupkan ayahnya Jabir. Dan ayahnya Jabir ini mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya bisa lanjut hidup ini, boleh gak saya ikut jihad lagi biar wafat lagi di jihad? Tapi bukan jihad yang kita pikir sekarang ya. Allahu Akbar. Itu bukan jihad. Itu setan, bukan jihad. Jihad itu betul-betul membela harga, martabat diri agama di jalan Allah. Bahkan nyawa pun untuk harta dan harga diri, wafat untuk menjaga itu bagian daripada jihad yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ya Rasulullah, saya bawa cerita warisan. Baik, kata Rasulullah. Ayah saya ini meninggal dan di belakang rumah kami ada 10 pohon kurma. Yang kurma itu bahan makanan pokok di zaman dahulu. Kurma buahnya sangat berharga dan bisa dijadikan barang barter untuk membeli alat sesuatu apapun, bisa dijadikan dengan kurma karena itu berharga. Orang tua saya punya 10 pohon kurma. Kata Rasulullah, barakallahu fiik, Allah memberikan keberkahan kepada warisan tersebut. Dan kurma saya sudah mulai mau panen ya Rasulullah. Barakallahu fiik, Rasulullah mendoakan. Maka ini budayanya Nabi Muhammad, ketika ada orang yang datang menceritakan, Pak, saya baru dapat bonus, saya baru dapat hadiah, saya baru dapat ember dari masjid. Kalau cerita seperti itu boleh kepada teman-teman, dengan tujuan bukan untuk sombong. Teman pun punya perasaan. Teman yang cerita punya kelebihan, mungkin tujuannya minta didoakan. Jangan setiap teman, Pak, saya baru dapat bonus. Kalau gitu jatah saya mana? Beli rokok dulu, beli ini dulu, langsung todong, sabar, doakan dulu. Setelah doakan baru, bolehkah? Doakan dulu, barakallahu fiik, Allah memberikan keberkahan. Ini adat dan budaya, ini pekerjaan, dan ini jadi didikan ajaran kita. Setiap siapapun di antara kita tahu dapat bonus, dapat hadiah, atau naik gaji, atau naik pangkat, atau apapun. Kalau ketemu jangan langsung ngomong, mantap, naik pangkat, naik gaji. Sabar dulu, doakan. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Jadi teman senang. Kalau sudah teman senang baru ngomong, saya pinjam uang dulu kan, lagi butuh ini. Begitu caranya, doa dulu, jangan langsung apa-apa baru ngomong. Tahu teman dapat rezeki, dapat apa, main langsung todong aja. Sabar, ada aturan mainnya. Doakan dulu. Ini Rasulullah mendoakan. Saat mendoakan, tapi Jabir ini bukan malah senang didoakan sama Rasulullah. Ada masalah wahai Rasulullah. Masalah apa? Ayah saya ini bukan hanya meninggalkan warisan harta, tapi juga meninggalkan hutang yang banyak sekali ya Rasulullah. Sungguh banyak DP hutang ini orang tua ini, luar biasa. Baru berapa hutangnya? Saya sudah hitung-hitung, setiap hari itu ada 3 orang, 5 orang datang ke rumah ketuk, Jabir, bayar hutang bapak kamu kah? Ya Allah, saya ada urus saudara-saudara ini. Dia punya makanan, belum lagi pohon kurma yang saya senang, belum sempat cari untung. Kita hitung dengan hutang-hutangnya bapak, itu nggak cukup ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu bawa saya ke pohon ente. Mana pohonnya? Di belakang rumah. Rasulullah datang. Kata Rasulullah lihat, Jabir, sekarang kamu pergi, panggil orang-orang yang punya hutang sama ayah kamu semuanya. Ya Rasulullah, semuanya banyak. Berapa orangnya? 10 orang lebih. Banyak hutangnya Rasulullah. 1 pohon kurma dikatakan 10 pohon kurma. Itu kalau panen semuanya, hasil panennya tidak cukup bayar 2 orang saja, hutangnya nggak cukup. Ini 10 orang lebih. Kata Rasulullah, Jabir, panggil orang-orang yang punya hutang sama yang punya hutang, bawa ke sini semuanya.
Perintah ini laksanakan saja sudah. Jalankan. Baik. Jabir jalan panggil orang-orang. Orang-orang pun senang. Kita mau dibayar hutang ini? Iya, hutang mau dibayar. Oh, senang. Datang semuanya. Begitu datang tahu pohon kurma. Ini pohon kurma tidak cukup. Tapi Rasulullah ternyata berdoa di satu pohon kurma dan pohon-pohon yang lain. Jabir, siap ya Rasulullah. Ini pohon kurma seharusnya bulan depan baru panen. Saat itu Rasulullah memang budayanya orang sana, pohon kurma itu kalau saat-saat mendekati panen dia dibungkus, ditutup dengan bahan atau karung, jadi tidak jatuh ke bawah, bisa diambil dengan keadaan utuh semuanya. Buka sarungnya, siap ya Rasulullah, dibuka sarungnya. Ambil pohonnya, ternyata sudah panen semuanya. Ya Rasulullah, ini panennya belum? Sudah panen. Sahabat yang lain melihat, oh iya betul sudah panen. Yang pertama, Bapak Fulan bin Fulan, hutangnya ayahnya berapa? Hutang ayahnya 5 bungkus, diambil 5 bungkus, bayar, bawa pulang. Yang kedua, hutangnya berapa? Ambil lagi, bawa pulang. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Jabir belum turun-turun dari pohon. Jabir belum turun dari pohon, terus bawa sampai semua orang yang punya hutang sama ayahnya Jabir lunas, hutangnya dibayar. Baru satu pohon Jabir turun, buahnya tidak berubah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka pohon kurma menjadi berkah, berjumlahnya bertambah, manfaatnya lunaskan hutang ayahnya. Semua orang memakan makanan kurma yang didoakan sama Rasulullah. Jabir pun akhirnya bisa menabung untuk menghidupkan saudari-saudarinya. Almarhum di dalam kubur pun itu mendapatkan kemuliaan, karena orang yang sudah wafat walaupun dalam keadaan syahid, tapi kalau masih meninggalkan hutang, malaikat tidak bisa bertanya dan bertanya. Hati-hati yang punya hutang. Jangan sering-sering hutang. Kalau butuh betul baru hutang. Jangan karena gara-gara tetangga punya cincin baru, tidak enak kalau saya tidak pakai cincin, hutang. Jangan gara-gara beli mobil baru tetangga, dia pikir kita tidak mampu, saya juga bisa beli, hutang. Jangan gara-gara gaya hutangnya. Berhutanglah kalau memang dengan kebutuhan, tapi bukan dengan gaya hidup. Silakan, karena wafatnya pun tidak ditanya sama malaikat. Hati-hati. Hati-hati orang hutang. Ini meninggal syahid, yang di dalam kubur bahagia. Dan Jabir pun senang. Saat itu pun Jabir dalam satu peperangan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Jabir ini ketinggalan rombongan. Dia berjalan sama banyak pasukan, semua dapat harta perang. Saat dibagi-bagi harta perang, Jabir pilih satu ekor unta yang kelihatannya gagah, tapi ternyata begitu dibawa jalan baru beberapa meter, loyo untanya. Ternyata unta sudah tua, bukan unta-unta pucuk, masih sudah tua. Kalau tadi Pak Gafar bilang dirinya pucuk, kalau beliau pucuk, yang kita ini apa Ustaz? Hah? Lebih pucuk lagi. Ya Allah. Ini unta sudah tua, diajak jalan jatuh, lemah, maunya tiduran saja. Bawaannya, ayo unta jalan, ya ditidur malas, tidak mau berdiri. Sampai rombongan semuanya sudah jalan, Jabir tertinggal sendiri di belakang. Ternyata di belakangnya Jabir ada yang tegur, Jabir, kenapa tidak jalan? Terkejut Jabir melihat ternyata Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah melihat, itu unta ditusuk-tusuk sama Rasulullah pakai tongkat. Belakangnya unta lagi duduk. Disodok, kenapa Jabir? Saya punya unta ini, saya salah ambil. Seharusnya saya pilih yang bagus lagi tadi. Seharusnya saya pilih yang bagus lah, yang berharga. Sampai Jabir tidak sempat ambil harta kecuali unta saja, karena sangat butuh sama kendaraan. Ditusuk sama Rasulullah punggungnya, ditusuk pakai tongkat, bukan ditusuk kencang, disenggol. Disenggol sampai untanya berdiri, pun akhirnya untanya jalan dengan keadaan biasa, normal, jalan biasa bareng sama Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad ternyata pemimpin pasukan, pemimpin umat Islam, pemimpinnya manusia di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad ternyata jalan di paling belakang. Tujuannya apa? Seorang pemimpin memiliki sifat merangkul dan menjaga, mengayomi, melindungi semua bawahannya. Itu sifat pemimpin.
Bukan hanya pemimpin. Terkadang Nabi Muhammad di depan untuk menunjukkan kepada yang lain kalau pemimpin di depan tempatnya dan pemimpin dihormati. Tetapi terkadang Nabi Muhammad di belakang untuk melindungi semua pasukannya jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena sesungguhnya yang suka pisah sendiri-sendiri, yang suka menyendiri di belakang, suka mojok sendirian di belakang, itu biasanya gampang diganggu sama setan. Jangan suka sendiri-sendiri ya. Apa-apa tuh bareng di masjid sama ustaz. Jangan suka sendiri aja, mojok diam di pojokan pakai handphone gitu, nggak boleh orang lihat. Lihat apa kan? Ngapain mojok-mojok pakai handphone? Apa yang dilihat? Bareng-bareng, duduk bareng, ngobrol yang enak. Itu yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dalam perjalanan ini Rasulullah sambil berbicara kepada Sayyidina Jabir. Wahai Jabir, lebih ya Rasulullah. Nanti pulang ke rumah enak nih, sudah disediakan bantal, sudah diatur tempat tidurnya, rumah pasti sudah bersih-bersih, sudah disiapkan. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, di rumah tidak ada bantal, di rumah tidak ada kasur, di rumah nggak ada apa-apa, nggak bisa orang rumah untuk wangi, bersih gitu. Kan biasa kalau laki-laki pulang dari kerjaan capek, ketemu orang juga yang macam-macam jenisnya. Ada yang wajahnya bagus, ada yang bertaring, ada yang manusia bertanduk. Manusia-manusia jenis-jenis setan kan banyak kita temuin ya. Ada nggak? Ada nggak di sini? Tunjuk tangan. Jenisnya macam-macam. Penipu ada, yang muka senyum depan kita, di belakang banyak. Itu jenis manusia seperti itu banyak. Jadi wajar kalau laki-laki capek letih kerja, butuh dimanja saat pulang ke rumah. Itu budaya dari zamannya Rasulullah. Kalau di sini kan wajah antum kayaknya malaikat semuanya. Saya lihat nggak ada setan-setannya di sini, nggak ada yang bertanduk, nggak ada yang taring-taring panjang, nggak ada yang munafik, dan orang-orang sekitar sini semuanya orang-orang baik semuanya insya Allah. Nggak yang muslimnya, nggak yang bukan muslimnya, ini orang-orang pesisir pinggiran laut ini, insya Allah orang-orang ahli surga semuanya. Baik ucapannya tidak pernah ngomong kasar. Baik pandangannya tidak pernah memandang rendah insya Allah. Baik juga kerjaannya tidak pernah makan haram insya Allah. Tidak pernah mencuri dan tidak pernah berpikir yang buruk. Ini dia orang-orang ahli surga semuanya insya Allah. Amin. Yang setan-setan tadinya insya Allah nggak lagi jadi setan ke depan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga keadaan wanita di rumah. Tunggu suami datang. Suami saya mau datang nanti pulang jam 7 malam. Pulang jam 8 malam, sebelum datang sudah mandi, sudah rapi. Itu adat budaya karena laki-laki tidak bisa ditenangkan pikirannya, batinnya, semua letihnya kecuali dengan senyumnya wanita dan istri kita pastinya ya. Bukan senyum wanita yang lain. Awas, minta nyaman dari senyum wanita lain tidak boleh. Haram hukumnya. Dari istri yang soleh seperti itu. Jabir mengatakan ya Rasulullah, semua itu tidak ada. Apakah istrinya tidak solehah? Bukan. Karena Rasulullah punya sifat ini, tahu pengen tanya, bukan pengen tahu keadaannya tanpa menolong, tidak. Bertanya keadaan temannya, cari tahu rumah tangga temannya, pengen tahu bagaimana bisnisnya, pengen tahu bagaimana makannya, anak-anaknya. Tujuannya tidak satu pun di antara temannya Rasulullah dalam keadaan sedih dan duka pasti ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Paham? Itu fungsinya berteman, bukan berteman, senang, senyum. Kalau uangnya banyak saja, enggak, itu bukan pertemanan. Bukan berteman saat ini menjadi bos, fulan menjadi bos, jabatan tinggi, baru kita teman. Setiap ketemu senyum saja. Pak, bagaimana kabar Pak? Sehat? Hancur nggak ada kerjaan, selesai. Bukan kalau teman punya masalah rumah tangga, bukan diomongin satu, dua, cerita sana sini, enggak. Tapi bantu memberikan solusi, bukan malah gosip di belakang. Ini Rasulullah bertanya kepada Jabir, lihat tujuannya, lihat maksudnya. Jabir, emang kamu sudah menikah atau belum? Sudah ya Rasulullah. Sudah menikah? Sudah wahai Rasulullah. Dengan perawan atau janda wahai Jabir? Maka Jabir mengatakan dengan janda wahai Rasulullah.
Kenapa tidak menikah perawan wahai Jabir? Ya Rasulullah, saya ini ditinggalkan banyak saudari-saudari perempuan yang saat itu masih kecil-kecil. Kalau saya menikah dengan janda pun bertujuan bisa membantu saya merawat adik-adik saya. Kalau saya menikah dengan yang perawan, khawatir tidak bisa membantu mendidik ya Rasulullah. Bukan Jabir tidak mau menikah dengan yang lebih muda, bukan. Tapi Jabir memikirkan bagaimana keadaan keluarga. Dari situ Rasulullah tahu kalau Jabir ini orang yang tidak mampu, orang yang kesulitan, orang yang gak punya banyak hal sehingga bisa menikah dengan janda dan bisa membantu merawat anak-anaknya. Kalau begitu Rasulullah lihat, sambil dia bertanya, cari tahu keadaan Jabir. Bukan bertanya kepo, Pak, handphone baru kah? Dapat dari mana? Ibu, aduh, perhiasan baru. Kerja di mana kah? Dapat dari mana kah? Woi, mobil baru, mantap. Proyek tembus. Terus bahasa-bahasa ini kita punya otaknya sudah terlalu kotor. Ada orang dapat rezeki, dapat nikmat, dapat jabatan, dapat gaji. Pikiran kita tuh bertanya dengan omongan yang kotor aja isinya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad. Dan apa artinya kita merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad kalau tidak bisa mencontoh pertemanannya Nabi Muhammad dengan teman-temannya. Maka Jabir pun tahu, Rasulullah akhirnya tahu. Lihat sikapnya. Wahai Jabir, kan baru dapat onta nih. Iya ya Rasulullah, saya beli ontanya ya. Rasulullah mau ambil, tidak usah beli. Kalau Rasulullah senang, ambil sudah, jangan beli. Itu sahabat dengan sahabatnya. Kalau sahabatnya senang, bertanya, tujuannya senang sama barang kita. Kalau Jabir, nggak usah pakai beli, ambil sudah. Itu namanya sahabat. Ya, paham sahabat? Kalau ada sahabat suka salah satu barang kita, maka sahabat yang baik yang sejati pasti langsung memberikan. Betul? Betul nggak? Sahabat bukan? Kenapa ragu kah? Takut sekali. Ustaz Ali punya apa kah? Kita sahabat bukan Ustaz? Kalau ada sahabat, kita baru punya mobil baru, Masya Allah, mobil baru, Masya Allah Pak, mobilnya bagus sekali. Sahabat, kau suka? Iya saya suka, ambil sudah. Terima nggak? Yakin? Terima. Hadiah, masa ditolak? Tapi ada sahabat begitu, ambil sudah. Ambil sudah. Tapi Rasulullah sama Jabir, ini Jabir, ya Rasulullah jangan beli, ambil buat Rasulullah. Rasulullah tapi tahu diri, ini sahabat lagi susah, baru dapat kendaraan, belum panas bokongnya duduk di atas unta, tiba-tiba sudah diminta, masa diterima? Otaknya di mana? Kasihan teman, biar nikmatin dulu. Begitu Rasulullah bilang, Jabir saya nggak mau minta, saya mau beli, saya mau dengan harga, keuntungan, harus ada untung. Ini teman yang faham teman. Baik kata Jabir, kalau begitu kalau mau beli ya sudah, kasih harga sudah. Ente yang pilih harga sudah. Tahu kan pasaran harga unta berapa? Silakan Nabi Muhammad yang menentukan harga. Kalau gitu Nabi Muhammad beli, saya beli dengan harga 2 dirham. 2 dirham itu istilahnya sekarang ini mobil 2021 masih plastikan, itu harganya berapa kira-kira? 200 lah, anggap 200 juta ya. Itu ditawar, kalau kita mau beli mobil harganya 200 juta, kita tawarnya 200 ribu saja sudah. Lepas tidak? Kira-kira jual beli asik nggak begitu? Jual barang 200 juta, ditawarnya 200 ribu. Ini berteman atau mau berkelahi? Sayyidina Jabir mengatakan kalau hadiah tidak ada harga, tapi kalau jual beli harus sesuai dong harganya. Tawar sih boleh, tapi jangan menghina. Ini unta ada harganya, masa 2 dirham? Kata Rasulullah, kalau gitu 3 dirham bagaimana? Rasulullah kasih naik satu-satu, tujuannya apa? Sampai dinaikkan 400 dirham sama Rasulullah harganya. Tujuannya apa? Punya waktu lama ngobrol sama Jabir agar lebih tahu keadaan Jabir, karena Rasulullah punya tujuan membantu Sayyidina Jabir. Diajak ngobrol yang enak sampai di perjalanan pun akhirnya setuju dengan harga 400 juta. Harganya 200 juta tapi dibeli sama Rasulullah 400 juta. Teman baik bukan?
Begitu kalau jual beli sama teman-teman punya usaha, ada teman buka kios, ada teman buka jualan apa, atau buka sewa mobil. Bro, sewa mobil sehari berapa? Sehari 500 Ustaz. Kalau gitu saya sewa saya bayar 1 juta. Itu teman bukan? Itu teman, bukan malah nawar kadang nggak bayar. 300 sudah. Kita teman kok. 300. Pakai mobil 3 hari. 3 hari ditanya, "Bro, bayar mobil sudah ada?" Kayak kita apa saja. Sabar dulu kah? Kenapa kah? Curiga kah? Takut saya bawa kabur kah? Terus teman atau teman yang seperti ini? Ya Allah, saya mobil masih cicilan. Orang mau ini ada usaha, tapi kita begitu. Itu teman-teman yang seperti apa sekarang? Apa artinya perayaan Maulid Nabi Muhammad kalau kita tidak bisa bersikap baik sama teman-teman kita? Dari ceritanya Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, onta itu langsung diikat di rumahnya Nabi Muhammad, belum dibayar, uang belum ada. Tapi Jabir percaya sama Rasulullah. Itu teman baru. Sama teman gak banyak curiga. Setuju mobil saya, setuju mobil ini, setuju. Nah, ambil sudah. Enggak, uang dulu kan? Uang dulu. Baru barang. Kita kan teman. Teman-teman bisnis juga lain. Kok Abu Nawas? Ditaruh diikat sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini unta siapa?" Untanya Jabir. Rasulullah gak mengakui itu untanya karena belum bayar. Teman paling indah memang kalau kita lihat pertemanan Nabi Muhammad SAW. Maka Jabir pun pulang ke rumah. Istrinya sudah menunggu. Sampai di rumah Jabir ditanya, dilihat, disambut, cium tanganlah sang istri dengan tangannya Jabir. Dilihat Jabir tidak bawa apa-apa ini. Padahal yang lain laki-laki yang pulang sama Rasulullah itu bawa harta, bawa unta, bawa kambing. Jabir tidak bawa apa-apa. Dilihat, "Sayang, sehatkah?" "Baik." "Capek perjalanan?" Sambil ngintip-ngintip, ini tidak ada apa-apa nih. Dia bilang, "Saya tadi di jalan gimana?" "Ya di jalan tadi sama Rasulullah, saya dapat unta, saya jual untanya sama Rasulullah SAW." Sang istri tahu dibeli untanya sama Rasulullah, senang, tapi nggak nanya harga. Istri soleha, tidak tanya berapa nilai. Yang penting suami datang bawa hasil, selesai. Ada banyak atau tidak banyak, istri yang soleha tidak menuntut jumlah yang banyak. Tapi istri yang soleha menghargai keringatnya suami yang dibawa untuk menafkahi orang rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak tanya berapa dijualnya, kepada siapa jualnya, mana uangnya, bayarnya cicil kah, kredit kah, ayo saya mau ikut arisan ini, mau ada perhiasan tambahan apa segala macam. Enggak, sabar dulu. Kasih minum ke suami sebentar, baru terima gaji langsung ditelepon. Gaji, mana? Setoran sini. Ya Allah, kasihan. Siti Khadijah itu juga punya sifat begitu sama Rasulullah. Rasulullah pertama kali dapat wahyu itu takut, gemetar. Turun dari gunung, malam hari keringat, capek, begitu ngetuk rumahnya Siti Khadijah melihat sang suami kecapean dan ketakutan wajahnya, dipeluk sama Siti Khadijah. Sini sayang, ditenangkan sama Siti Khadijah. Diusap-usap dadanya Rasulullah SAW. Ini wajar Siti Khadijah tidak tergantikan di hatinya Rasulullah SAW. Kalau dibandingkan sama istri sekarang, pulang malam, baru kehujanan, ditelepon tidak aktif, ternyata handphone mati. Begitu ketuk rumah, "Bu, Assalamualaikum," baru peluk lapar. Tadi duduk sama teman, ternyata teman nggak paham, tidak diajak makan malam gitu. Jadi cuma dikasih kopi sama air putih aja, itu perut bunyi kerak. Pulang hujan, handphone mati, lapar, kehujanan, capek, kepala pusing, ketuk rumah, "Bu, buka pintu Bu." Istri yang soleha, bukakan pintu. Begitu buka, "Waalaikumsalam." Udah gimana? "Jam berapa?" Ditelepon tidak aktif, "Kemana tadi?" "Saya ada duduk sama Ustaz Ali." Penipu. Dari mana? Lihat, cek handphone dari mana? Dari mana? Wajar. Istri yang begitu mah, senyumnya suami pura-pura. Tahu pura-pura? Sayang, pura-pura tapi tidak sayang, kesel hatinya. Kalau Siti Khadijah kasih kepercayaan penuh, peluk dengan sayang. Tapi insya Allah wanita-wanita di sini semuanya seperti Siti Khadijah, insya Allah ya. Tidak pernah curiga sama suami, tidak pernah cemburu sama suami,
sayang sama suami, sebelum suami pulang dandan yang cantik secantik-cantiknya untuk di rumah. Kalau acara pengajian, acara-acara di luar dandan tapi sewajarnya. Tapi untuk suami kasih keluar semua emas-emas. Suami mau pulang sebentar lagi. Dari tangan sini emas, cincin ini semuanya. Kalung itu sampai kalau bisa jalan bungkuk-bungkuk menyambut sang suami tercinta. Ini yang diajarkan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sampai istrinya pun gak bertanya. Jabir baru cerita, kalau istri tidak menuntut nominal, sang suami kalau dapat harga yang mahal pun tidak pasti, tidak mungkin melupakan sang istri. Dibilang, Bu, saya baru menjualnya dengan harga 400 dirham. Baru senang sang istri. Masya Allah. Dan istri yang baik, suami dapat uang yang banyak, dikatakan barakallahu fiik ya Jabir. Mudah-mudahan dikasih keberkahan sama Allah wahai Jabir. Cantik gak ini cara hidupnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasulullah?